Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap begal sadis yang menewaskan seorang penggojek pangkalan di Ogan Ilir. Waspada penipuan investasi bodong kembali terjadi di Ogan Ilir. Sebanyak 30 orang rugi ratusan juta rupiah. Harga tomat melesat naik di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Usai harga cabai dan bawang merah naik, kini harga tomat ikut melesat naik di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Mahalnya harga tomat membuat pendapatan pedagang turun hingga 30%. Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik di kota Palembang. Setelah harga cabai dan bawang merah naik, kini harga tomat ikut melesat naik di pasaran. Di Pasar 10 Ulu Palembang, harga tomat yang semula Rp8.000 kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat ini sudah dirasakan para pedagang sejak sepekan terakhir. Mahalnya harga tomat disebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat kemarau panjang. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan mahalnya harga tomat. Harga 8 sampai 18. Jadi 18.000. Kemarin sempat harga 8.000. Sudah berapa lama Pak naik, Pak? Seminggu. 1 mingguan. Apa nih Pak faktor naik, Pak? Faktornya ya di lahan banjir lah, dan di Pagalan kemarau nggak ada barangnya. Oh, barang susah. Jadi naik tomatnya, Pak ya? Ya harapannya yang merata Pak ya kan. Yang penting sama-sama nolong, saling tolong lah. Pedagang sama rakyatnya gitu. Mahalnya harga tomat membuat pendapatan para pedagang turun hingga 30% lebih. Diperkirakan harga kebutuhan bahan pokok akan terus mengalami kenaikan, mengingat adanya perayaan hari besar di akhir tahun 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sempat viral di media sosial, seorang warga negara asing berjualan kebab diamankan petugas imigrasi Palembang. Warga negara Belanda itu diduga telah menyalahi aturan izin tinggal. Atas pelanggaran tersebut, petugas langsung mendeportasi bersangkutan ke negara asalnya. Beginilah cara Mustafa Arif, warga negara Belanda keturunan Turki, berjualan kebab di kawasan Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2 Palembang. Viralnya video ini di media sosial membuat pihak imigrasi Palembang bergerak cepat mengamankan Mustafa Arif. Warga negara asing itu diduga telah melakukan pelanggaran imigrasi terkait keberadaan dan kegiatannya. Atas pelanggaran tersebut, pihak imigrasi Palembang mendeportasi Mustafa Arif ke negara asalnya. Deportasian warga negara Belanda ini akan kami laksanakan besok pagi pukul 9. Jadi pesawat langsung akan berangkat ke Belanda. Jadi sore ini akan kita terbangkan ke Jakarta. Seperti itu. Jadi yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran keimigrasian Undang-Undang 6 tahun 2011 pasal 75 ayat 1 dan 2 terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan visanya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sempat viral juga ada food truck. Mustafa Arif sudah selama 1 minggu berkunjung ke kota Palembang dengan menggunakan visa kunjungan. Selain dideportasi, petugas juga memberikan penangkalan selama 6 bulan kepada Mustafa Arif. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur memberikan penyuluhan hukum anti korupsi kepada ratusan guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan pada guru agar terhindar dari perilaku korupsi. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Badan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Guru yang hadir terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar dari tingkat SD hingga SMA.
Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada para guru untuk tidak melakukan perilaku korupsi. Pihak kejaksaan memastikan jika terjadi pelanggaran hukum, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan hari ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengadakan sosialisasi bersama pemerintah daerah, ya, dikumpulkan beberapa sekolah, baik itu sekolah SMA, SMP, dan SD. Tujuannya untuk memberikan pencerahan, menambah ilmu pengetahuan agar tidak melakukan tindakan perilaku koruptif, melakukan pencegahan. Itu dari SMA. Di tahun 2023, indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Memasuki musim hujan, masyarakat Ogan Komering Ulu diminta untuk waspada sebab wilayah Ogan Komering Ulu merupakan wilayah rawan bencana banjir. Diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu meminta warga Ogan Komering Ulu untuk tetap waspada saat memasuki musim hujan. Sebab saat musim hujan berpotensi terjadinya cuaca buruk dan bencana alam. Terlebih wilayah Ogan Komering Ulu merupakan wilayah rawan bencana alam seperti longsor dan banjir. Diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur wilayah Ogan Komering Ulu. Guna antisipasi terjadi bencana banjir dan longsor, BPBD Ogan Komering Ulu sudah mempersiapkan personil serta peralatan. Sekarang sudah masuk betul-betul murni ke musim penghujan, karena intensitas hujan sudah cukup masif, sudah cukup rutin, maka kita sudah masuk ke cuaca penghujan. Nah, untuk menyikapi penghujan ini kita sudah mempersiapkan ya langkah-langkah untuk pengkajian. Akan dilakukan apel banjir dan longsor untuk di Kabupaten Oku untuk mengatur kesiapsiagaan gabungan bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, dari PBK, dari PU, dan untuk dari pihak eksternal mungkin dari kalangan TNI, Polri, dan sebagainya. Dalam meminimalisasi kejadian tak diinginkan, warga diminta untuk terus memantau informasi cuaca, terutama warga yang tinggal di dekat bantaran sungai untuk lebih berhati-hati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.